Berita Sumsel 24 jam hari ini. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda menghimbau kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan Kartu Indonesia Sehat. Dalam mendapatkan kartu tersebut, Fitri mengajak kepada masyarakat untuk melapor ke lurah atau camat sesuai kartu identitas. Wakil Wali Kota Palembang Fitriyanti Agustinda menilai keberadaan Kartu Indonesia Sehat sangat dirasakan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini disampaikan Fitri saat mengunjungi warga yang sedang terbaring sakit di rumahnya, Perumahan Gria Repari Indah, Kelurahan Telang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar belum lama ini. Menurut Fitri, hingga saat ini masyarakat yang telah memiliki KIS sudah 96%, sisanya akan dipercepat. Untuk itulah, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk bekerja sama dengan mendatangi kantor lurah atau camat di tempat tinggal mereka, sebab biaya kesehatan pemegang KIS akan ditanggung pemerintah. Jadi sekali lagi saya mengimbau kepada warga masyarakat Kota Palembang yang saat ini tengah sakit atau juga dalam arti belum memiliki BPJS Kesehatan, segera urus karena begitu pentingnya manfaat BPJS Kesehatan. Baik itu bisa didapatkan secara mandiri atau kalau memang merasa tidak mampu bisa mendapatkan secara gratis dari pemerintah Kota Palembang. Kalau KIS sendiri alhamdulillah ya untuk masyarakat Kota Palembang sudah 96%. Jadi memang tinggal 4% lagi, makanya kita sisiri sekarang ini melalui kecamatan dan kelurahan, mana-mana warga yang masuk kategori tidak mampu, itu akan kita segera berikan BPJS Kesehatan. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani Fitri, Palfres.com. Pemirsa, para pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi menyerukan aksi bela Palestina di alun-alun utara kota Pagar Alam. Aksi ini sebagai bentuk kepedulian pemuda Pagar Alam atas penderitaan yang sedang dirasakan warga Palestina. Gelombang aksi bela Palestina terus dilakukan para pemuda di Sumatera Selatan. Kali ini dilakukan pemuda Pagar Alam yang tergabung dalam berbagai organisasi. Aksi yang dilaksanakan di alun-alun kota Pagar Alam sebagai bentuk kepedulian mereka atas penderitaan yang dialami warga Palestina. Koordinator lapangan Yulia Okta mengatakan seruan aksi Pagar Alam bela Palestina ini terdiri dari beberapa organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan. Aksi ini menunjukkan peran aktif pemuda Pagar Alam bahwa mereka peduli dan aktif terhadap penderitaan yang dialami warga Palestina. Dalam kesempatan itu, para pemuda juga melaksanakan sholat gaib dan dilanjutkan dengan orasi yang disampaikan dari perwakilan seluruh organisasi aksi pemuda Pagar Alam, pentas teater teatrikal yang menggambarkan keadaan Palestina dan terakhir penggalangan dana. Sementara itu, Kapolres Pagar Alam AKBP Doli Gumara melalui Kapolsek Pagar Alam Ibtu Hamdani mengaku terus memantau aksi yang dilakukan para pemuda agar berjalan tertib dan aman. Alhamdulillah ya, sampai sekarang kita lihat bersama ya, situasi aman terkendali ya. Dari sholat gaibnya sampai dengan orasi damai dia di simpang jam kadang itu ya. Untuk kegiatan selanjutnya, para mahasiswa konsolidasi ya, untuk donasi. Tapi donasi ini dibagi 4 titik mungkin dilakukan di lampu merah. Jadi mereka juga perwakilan kelompok untuk donasi dengan tertib. Tetap pakai kita awasi. Ya. Reporter dan juru kamera Eko Wahyudi, Palfres.com. Dalam upaya pengendalian dan pencegahan COVID-19, Kepala Desa bersama jajaran Desa Penantian Kecamatan Sosobuai Rayap, Kabupaten Oku, bergotong royong mendirikan posko Satgas COVID-19. Posko ini nantinya sebagai perpanjang tanganan kebijakan pemerintah untuk disosialisasikan kepada masyarakat. Perangkat Desa Penantian, Kecamatan Sosobuai Rayap, Kabupaten Oku secara bergotong royong mendirikan posko Satgas COVID-19. Hal ini dilakukan sebagai upaya pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan COVID-19. Kepala Desa Penantian Abdul Manan mengatakan, pembentukan tim pelaksana posko COVID-19 untuk menindaklanjuti instruksi pemerintah pusat dan daerah, serta sebagai upaya pengendali pencegahan dan penanggulangan COVID-19 di Desa Penantian. Dia menambahkan, tim pelaksana posko COVID-19 melibatkan 30 orang yang dibagi menjadi 4 tim regu pelaksana COVID-19. Tugas mereka untuk menghimbau kepada seluruh masyarakat Desa Penantian agar tetap waspada dan selalu mematuhi protokol kesehatan sehingga bisa memutuskan tali rantai COVID-19.
Dalam kesempatan tersebut, dia juga meminta kepada masyarakat untuk tidak berkumpul, sebab kerumunan bisa berpotensi menyebarkan COVID-19. Untuk itulah dia meminta agar tetap mematuhi protokol kesehatan seperti jaga jarak aman, selalu menggunakan masker, dan tetap jaga kebersihan. Kita posko KKM, jadi pembatasan pelaksanaan kegiatan masyarakat ya. Nah, jadi kita mempertajam atau memperjelas lagi ini tujuan kita sebagai pemerintah desa untuk menjelaskan ke masyarakat pembinaan pentingnya kita antisipasi dalam sekarang ini keadaan menghadapi wabah virus corona. Nah, jadi di situ kita dibagi-bagi tugas, masing-masing ada 4 tugas itu, ada koordinator pelaksana, ada koordinator pencegahan atau pendukung dan lain-lain. Dan itu kita libatkan dari tokoh masyarakat sampai perangkat desa, RT, kita libatkan di situ biar untuk menerapkan di masyarakat itu cepat dicerna atau dimengerti. Reporter dan juru kamera Yansen.palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terus melakukan penertiban aset tanah milik pemerintah. Ditargetkan ada 300 parcel tanah akan disertifikasi Badan Pertanahan Nasional. Tim Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Banyuasin mulai melakukan pengukuran tanah di Kecamatan Sekayu. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya dalam menertibkan aset milik pemerintah daerah. Kepala BPKAD Muba Mirwan Susanto melalui Kabid Aset Azukasmir mengatakan, kegiatan penertiban aset daerah dilakukan dengan menggandeng Badan Pertahanan Nasional. Usai dilakukan pengukuran tanah, pihaknya akan mengurus sertifikat agar tercatat dalam kartu inventaris barang milik daerah. Saat ini Sambu Zukasmir baru 11% dari 900 parcel aset tanah Pemkab yang telah tersertifikasi. Seluruh aset yang sudah disertifikasi tersebut di luar fasilitas umum dan sosial serta tanah bawah jalan. Oleh sebab itulah tahun ini pihaknya menerjunkan 2 tim yang bekerja selama 3 bulan untuk menargetkan minimal 300 parcel selesai tersertifikat. Tim aset Pemkab Muba tahun ini turun ke lapangan dalam rangka sertifikasi aset tanah, seluruh aset tanah milik Pemkab Muba yang menjadi kewenangan Pemkab Muba dan tercatat dalam kartu inventaris barang Pemkab Muba. Sertifikasi ini merupakan salah satu dari poin dari manajemen aset daerah dalam Kosubga KPK RI yang kita jalankan dan untuk memenuhi target dari 8 area intervensi Kosubga tersebut, dan ini ditargetkan mencapai 100% sampai dengan tahun 2024 nanti. Untuk tahun ini kita turunkan 2 tim yang terdiri dari pihak BPN maupun pihak bidang aset serta perangkat daerah pengelola aset-aset tersebut. Nah, dan ditargetkan kita bekerja kurang lebih 3 bulan mulai dari akhir Mei ini sampai dengan akhir Agustus nanti. Reporter dan juru kamera Firdaus.palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Bagi pemirsa yang ingin tempatnya dikunjungi atau diliput tim Sumsel 24 jam, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official, seperti podcast Cukup Pedes, Budak Lorong, Basing, Ternyata Bukan Mistis, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Devi, sampai jumpa.